Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur di channel Tani Medik Channel. Gimana kabarnya dulurku? Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa untuk tanaman sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan di cuaca yang sangat panas sekali ini, mudah-mudahan tanamannya masih bisa terkendalikan. Mudah-mudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat tani medik yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini saya ingin mereview dan ingin membagikan tips cara untuk mengatasi buler ataupun terindikasi penyakit layu bakteri atau diantaranya seperti itu dulur. Dan tanamannya sebenarnya sudah sehat semua, cuman sekedar ataupun sebagian kecil seperti ini dulur. Ini kemarin sudah terindikasi mungkin mau buler, ini sudah mulai muntir-muntir sebagian. Jadi di usia yang 30 kemarin ini sudah mulai ada terindikasi karena cuacanya mendang-mendung gerimis, siangnya panas, ini terindikasi buler. Kemarin saya kocerkan dengan air gamping dan H2O2 dulur. Saya tunggu dalam 3 hari. Ini bulernya sudah hampir lurus kembali, tidak jadi buler dulur. Ini penampakannya untuk sahabat-sahabat dan dulur tani semua sudah terlihat kan. Ini mau buler kemarin saya spray fungisida, kemudian saya kocor dengan air gamping dan H2O2. Alhasilnya seperti ini dulur. Alhasilnya yang mau buler kemarin, alhamdulillah ini mau tegak lurus lagi. Jadi intinya buler ini belum tentu kalau musim hujan saja. Jadi musim kemarau juga bisa terindikasi penyakit ini karena urusannya dengan cuaca dan alam. Jadi bahannya seperti ini dulur. Ini air gamping dan H2O2 yang sudah saya racik. Dan cara meraciknya seperti ini dulur untuk pemula yang menggunakan H2O2. Jadi untuk H2O2 ini kandungannya yang 50% dulur. Kita menggunakan air gamping. Air gamping yang bongkahan gamping itu kita cairkan menjadi cair, kemudian kita ambil airnya seperti ini di dalam wadah atau dalam ember ini dulur. Kita ambil airnya, kemudian air gamping tadi kita kasih H2O2 seperti ini. Reaksinya untuk sahabat-sahabatku dan dulurku tani semua perlu dicermati dan perlu dipahami bahwasanya untuk air gamping sendiri pH-nya itu tinggi sekali. Kalau tidak salah 14 pH-nya dulur. Kemudian saya kasih H2O2 120 mili dalam per wadah atau per ember ini saya kasih 120 mili. Alhasil kemarin saya kasih air gamping dan H2O2 ini ternyata bisa bangkit kembali. Walaupun belum 100% buler, tapi sudah terindikasi mau buler. Saya kocor dengan air gamping plus H2O2 ini, alhasil sudah mau berdiri lagi. Bahwasanya itu tadi karena pH-nya mungkin drop. Kemarin mau saya cek pH-nya, ternyata pH-nya saya cari belum ketemu, ataupun dipinjam teman atau gimana, saya cari kok belum ketemu. Jadi saya sepintas
mengambil air gamping sama H2O2 ternyata bisa membangkitkan ataupun bisa memulihkan tanaman itu tadi yang terindikasi mau buler. Dan kita kocorkan lagi dulur, kemarin sudah 3 hari yang lalu sudah saya kocorkan, alhasil mau berdiri, ini saya kocor kembali agar pH-nya itu bisa naik dan virus ataupun penyakit yang ada dalam tanah di sekitar yang terkena buler ini bisa mati dan bisa pulih tanaman saya. Insya Allah nanti perkembangannya akan saya review kembali, perkembangannya gimana dulur, agar teman-teman dan sahabat-sahabat semua seandainya terindikasi penyakit seperti ini bisa mengatasinya secepat mungkin ataupun sedini mungkin. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, jadi kita bisa menggarisbawahi bahwasanya penyakit buler itu belum tentu di saat cuaca ataupun musim penghujan. Di musim yang sangat panas sekali seperti saat ini juga bisa terindikasi penyakit buler. Saya menganalisa bahwasanya di saat cuaca yang sangat panas sekali ini, kemudian di saat sore hari mendung gerimis itu bisa mengakibatkan penyakit itu datang. Karena apa? Karena cuaca yang tidak stabil, karena di atas panas, di bawah tanah juga panas. Jadi terus sore mendung gerimis itu bisa mengakibatkan penyakit buler itu datang kalau kita tidak mengantisipasi ataupun fungisida kita perkuati. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwasanya penyakit buler itu tidak pasti di musim hujan saja, di musim kemarau juga bisa terindikasi. Contohnya punya saya sendiri ini dulur, walaupun yang lain itu sehat subur, ternyata di 30 HST kemarin saya melihat sedikit bahwasanya ini kok terindikasi gitu dulur. Jadi saya mengambil langkah secepat mungkin agar tidak menyebar. Dan ternyata sudah saya aplikasikan. Pertama, alhasilnya bagus. Kemudian ini saya kocorkan ke yang kedua kali untuk sahabatku. Jadi untuk dicermati dan dipahami untuk sahabat-sahabatku semua bahwasanya buler tidak selalu di musim penghujan, di musim kemarau juga bisa. Karena cuaca dan alam itu juga bisa menentukan. Jadi fungisidanya kita harus kita perkuati. Kalau cuacanya kurang bagus dan cuacanya tidak bersahabat dengan tanaman kita ataupun bawang merah kita. Untuk itu untuk sahabatku, sekali lagi tanaman bawang merah itu bermodalkan gede, jadi kita harus pandai-pandai menyikapinya bahwasanya sudah modal besar, tenaganya ekstra, kita harus siap setiap saat apapun yang terjadi. Jadi kita harus siap segalanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita salah melangkah, akibatnya sangat fatal sekali dulur. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam menanam bawang merah di saat musim kemarau ini kita harus selalu irigasi atau pengairan, kita harus sering-sering menyiramnya. Walaupun kita bisa menjeda dalam 1 hari, paling tidak setiap hari kita bisa menyiramnya ataupun pagi ataupun besoknya itu juga bisa. Karena cuaca yang sangat panas sekali ini, tanaman bawang merah tidak bisa subur kalau kita tidak sering menyiramnya. Paling tidak jeda 1 hari paritnya harus terisi dengan air. Contohnya punya saya sendiri ini dulur. Ini 1 hari saya kasih full air, besok sudah habis. Paling tidak paritnya itu masih basah. Jadi penguapan kelembapan itu masih bisa mengikuti ataupun
suasananya tidak terlalu panas sekali karena paritnya walaupun airnya habis tapi lembab, masih kelihatan lembab, jadi udaranya masih terasa anyep dulur. Jadi perlu diperhatikan untuk sahabat-sahabatku, terutama untuk pemula, di saat musim kemarau yang sangat panas ini, irigasinya ataupun penyetilan airnya itu jangan terlalu jauh jedanya, karena cuacanya sangat panas sekali, kita harus membutuhkan air. Karena kalau kita kekurangan air untuk tanaman bawang merah kita, akibatnya kurang bagus ataupun kurang subur tanamannya dulur. Jadi air itu penting sekali untuk tanaman bawang merah, walaupun cuacanya seperti ini kita harus memperhatikannya. Kemudian untuk fungisidanya dulur, walaupun musim kemarau seperti ini, fungisidanya harus tetap, tapi dosisnya tidak seperti musim penghujan dulur. Dosisnya kita mengaturnya, kita naikkan dosis dari sedikit, dari kecil kita naikkan secara bertahap, tapi dosis itu tidak sesuai dengan di saat musim penghujan. Musim kemarau itu beda. Jadi walaupun musim kemarau tetap menggunakan fungisida. Bawang merah tanpa fungisida ambiar dulur. Jadi fungisida itu di tanaman bawang merah itu sebagai pengawal setia. Jadi tanpa fungisida bawang merah akan ambiar dulur. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulurku tani semua. Ambil hikmahnya semuanya dulur, semoga bermanfaat. Salam Tani Medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.